Pemirsa, mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim diperiksa Kejagung terkait kasus dugaan korupsi pengadaan laptop. Penyidik Kejagung menggali keterangan dari mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim, mulai dari proses pengadaan, pelaksanaan, hingga fungsi pengawasan serta peran Nadiem Makarim dalam pengadaan laptop. Kasus dugaan mega korupsi pengadaan Chromebook terkait proyek digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek terjadi pada periode 2019-2022. Sebelumnya, penyidik telah memeriksa sejumlah saksi, termasuk 2 mantan staf khusus Nadiem Makarim dalam perkara ini. Dari hasil penyidikan sementara, dugaan skandal mega korupsi yang menelan anggaran sekitar 9,9 triliun rupiah ini bermodus manipulasi spesifikasi sistem operasi dari Windows ke Chromebook. Penyidik menemukan adanya dugaan pemufakatan jahat lantaran program ini tidak efektif seiring keterbatasan jaringan internet di sejumlah daerah. Saya kira itu menjadi bagian ya, bahwa yang bersangkutan kan kita tahu menjabat menteri dalam kurun waktu itu tentu sangat berkaitan dengan bagaimana fungsi-fungsi pengawasan ya yang dilakukan oleh yang bersangkutan terhadap jalannya pelaksanaan dari pengadaan Chromebook ini. Tentu nanti akan dipertanyakan bagaimana prosesnya, bagaimana pengetahuan yang bersangkutan terhadap hal ini, dan tentu kita melihat apakah ada peran ya yang bersangkutan terkait dengan proses maupun pelaksanaan dari pengadaan, karena bagaimanapun bahwa sebagai pimpinan tertinggi di lembaga ya, saya kira sangat penting didengar keterangannya, apalagi kan menyangkut masalah anggaran yang tidak kecil ya, 9,9 triliun. Lalu pemirsa, bagaimanakah jalannya pemeriksaan terhadap mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim di Kejaksaan Agung? Kita terhubung dengan jurnalis TV One Laura Luis. Laura, bagaimana dengan pemeriksaan hari ini? Ya, selamat sore Shena dan juga pemirsa, benar sekali hari ini ex-Mendikbudristek 2019-2022 Nadiem Makarim dipanggil atau diperiksa pada hari ini sebagai saksi. Tadi Nadiem Makarim datang ke Gedung Kejagung pada pukul 9:09 waktu Indonesia Barat membawa sebuah tas yang kami duga berisi dokumen penting terkait pemeriksaan pada hari ini. Terkait pertanyaan Anda tadi Shena, bagaimana proses pemeriksaan pada hari ini? Kami saat ini masih memantau. Kami menduga saat ini proses pemeriksaan masih berlangsung, meskipun tadi kami sempat melihat tim kuasa hukum dari Nadiem Makarim sempat keluar dari Gedung Kejagung, namun kami belum bisa memastikan bahwa pemeriksaan sudah selesai karena belum ada statement resmi atau pernyataan resmi dari pihak penyidik maupun dari pihak Kejagung RI. Dan kami akan terus memantau hingga nanti pihak Kejagung akan memberikan statement resmi terkait pemeriksaan pada hari ini. Adapun pemirsa, kita sedikit bahas mengenai kelas sebalik dari kasus ini, di mana Nadiem ini akan dimintai keterangannya sebagai saksi mengenai fungsi pengawasan menteri pada tahun tersebut, di mana Syana dan juga pemirsa, Nadiem Makarim ini dinilai mengetahui banyak terkait pelaksanaan pengadaan Chromebook untuk program digitalisasi pendidikan pada tahun tersebut. Dan Kejagung ini sudah mempersiapkan sebanyak 28 saksi yang akan diperiksa pada kasus ini. Pada tanggal 21 Mei 2025, kasus ini resmi naik tahap dari penyelidikan menjadi penyidikan, dan tim penyidik Kejagung RI sudah melakukan proses penggeledahan dan juga sudah mengamankan sejumlah barang bukti, baik barang bukti berupa dokumen maupun barang elektronik. Di mana pemirsa, memang belum ada angka pasti mengenai kerugian yang dialami dari kasus ini. Tapi untuk anggaran pelaksanaan pendidikan untuk program digitalisasi ini memakan anggaran sebesar 9,9 triliun rupiah pemirsa. Di mana rinciannya adalah 3, triliun merupakan satuan pendidikan dan sekitar 6,3 triliun merupakan dana alokasi khusus. Kemudian pemirsa, hingga hari ini tidak hanya Nadiem Makarim yang diperiksa sebagai saksi, namun juga pada pekan lalu 3 orang saksi telah dipanggil untuk dilakukan pemeriksaan. Ada 2 ex-staf khusus dan 1 ex-konsultan kementerian. Di antaranya adalah Fiona Handayani, ex-staf khusus
Nadiem dan Ibrahim Arif selaku konsultan kementerian yang telah memenuhi panggilan penyidik pada pertengahan 2025 lalu. Namun pemirsa, masih ada satu orang yang masih digali oleh Kejagung RI pada saat ini, yaitu Juristan yang merupakan ex-staf khusus Mendikbud era Nadiem Makarim, di mana Juristan ini sudah 3 kali mangkir dari pemanggilan penyidik karena masih berada di luar negeri. Kapus Penkum Harly Siregar menyatakan telah melakukan pencekalan terhadap 3 orang tersebut karena sudah 2 kali tidak memenuhi panggilan dari penyidik RI untuk diperiksa. Kemudian pemirsa, terkait kasus ini, Kapus Penkum Harly Siregar menyampaikan bahwa adanya dugaan pemufakatan jahat yang dilakukan oleh berbagai pihak dengan mengerahkan tim teknis untuk membuat kajian teknis mengenakan pengadaan bantuan peralatan yang berkaitan dengan pendidikan teknologi pada tahun 2020. Padahal pemirsa, dilihat ini menurut Harly Siregar penggunaan Chromebook pada tahun tersebut bukanlah suatu kebutuhan, di mana untuk pada tahun 2019 telah dilakukan uji coba penggunaan 1.000 unit Chromebook yang dilakukan oleh Pustekom Kemendikbudristek, namun hasilnya tidak efektif. Kami akan terus memantau pemirsa bagaimana pernyataan resmi dari Kejagung RI nantinya dan bagaimana perkembangan kasus ini. Kami akan terus pantau dan kabarkan kepada Anda. Sementara kembali ke Syahna Dabayana di studio. Laporan lengkap dari Laula Luis, terima kasih, selamat kembali bertugas. Dan pemirsa, berikut kami hadirkan informasi mengenai korupsi proyek pengadaan laptop Chromebook.